Halo Dunsana, kalau Dunsana alun tahu tentang Anchor, jadi nyotu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alai itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dunsana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dunsana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dunsana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara operai atau buka anchor.fm untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Dan sana udah ngirit cintu. Kini kok ngebahas tentang vaksin COVID-19 sampai di Sumatera Barat. Jadi kan vaksin yang disuplai ke Sumbar tuh ada sebanyak 36.900 dosis dari pemerintah pusat ya, khusus untuk Sumatera Barat gitu ya. Dan vaksinku tiba dengan lewat jalur darat selama 3 hari di sana. Jadi waktu itu dari Bandung ya, dari kota Bandung ya gitu ya. Dikirim Minggu 3 Januari 2021 dan sampai Selasa pagi 5 Januari 2021 di Kota Padang gitu. Mungkin ditanya mengapa sih nggak lewat jalur darat sih biar lebih capek kan, paling barangnya 2 jam gitu perjalanan gitu dari Bandung gitu kan. Ya memang sih pengawasan itu ketat sana, jadi adalah yang harus diperhatikan adalah proses pendistribusian dari pusat ke daerah. Nah, sudah tuh bisa dibilang setiap wilayah tuh di backup sama personel dari Brimob gitu, sebanyak 1 peleton atau 25 orang di sana. Jadi benar-benar dikawal taruh gitu sampai tujuannya. Nah, sudah tuh alhamdulillahnya lancar sih sampai di Padang gitu lah. Pengirimannya lancar gitu, jadi nggak ada hambatan gitu. Dan vaksinku emang langsung diangkut dari langsung diantar dari kota Bandung ya untuk kota Padang. Tapi memang sempat didistribusian yo ke Bengkulu gitu pas hari Senin tuh misalnya. Dan untuk Bengkulu sendiri itu dapat dosis sekitar 20.000. Jadi lebih sedikit dari yang diterima di Sumatera Barat itu. Dan pengirimannya dalam truk yang sama gitu. Nah, jadi vaksin COVID-19 itu yang ala di kami, maksudnya di kami kok dikemas gitu ya, di packing sebanyak 19 bentar aku 19 kali apa 19 kilo atau 19 kali kok. Ya pokoknya itulah sana. Dan dimasuk ke gudang di kantor Dinas Kesehatan Sumbar yang berada di Jati, nggak salah Wak. Jadi vaksin itu disimpan dalam ruangan yang suhu 2 derajat Celcius. Dan vaksin masih disimpan sampai ada arahan dari pemerintah pusat. Nah, sudah tuh vaksin kok tentu harus ada izin edar tuh dari BPOM gitu, Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena memang nggak asal-asalan sih gitu bagi izin kan, karena banyak pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pihak BPOM sendiri gitu. Jadi ya sih tergantung Dunsana menilai sadonya lah gitu. Karena kok balik ke bagaimana Dunsana mencari vaksin kok sebagai apa gitu kan. Tapi kalau menurut gue sih vaksin gue bukan hal yang mudah sih gitu harus banyak istilahnya proses-proses dan tahap-tahapnya gitu, sehingga sampai di masyarakat tuh benar-benar bermanfaat sekali gitu, dan benar-benar ya sangat berguna lah tentunya gitu karena tujuan dari vaksin itu sendiri kan seperti itu ya. Ya semoga sih gitu. Oke, paling sekian dulu lah untuk podcast Cerita Minang Lusena.
Terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih yang sudah memfollow podcast Cerita Minang di Spotify, dan mohon maaf jika ada kekurangan salah kata dalam penyampaian, dan sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Mohon maaf di sana ada suara kucing karena banyak kucing di rumah Mak. Jadi harap dimaklumi, Alun punya studio terketik lah itu. Oke, sana sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.